Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuli Herina Hamid, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang klarifikasi strategi belajar mengajar dan model pembelajaran Jigsaw. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dava Dafran Hari Prasetyo, yaitu saya sendiri, Nazatul Izzah, dan Santi Amalia. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan membahas materi. Pada materi ini, pendahuluan terlebih dahulu. Belajar merupakan hal yang kompleks karena melibatkan ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu proses, yakni proses mental yang menghadapi bahan pembelajaran dalam berbagai keadaan. Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada individu, baik dari bentuk perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap atau tingkah laku, keterampilan, kecakapan, mental, kemampuan, dan aspek-aspek lainnya yang ada pada individu pelajar. Ciri-ciri belajar: adanya kemampuan baru atau adanya perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan, kognitif, keterampilan yaitu psikomotorik, maupun nilai-nilai dan sikap afektif. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan mantap atau dapat disimpan. Perubahan juga tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Dan terakhir, perubahan tidak semata-mata oleh pertumbuhan psikis atau dewasa, tidak karena kelelahan, penyakit, ataupun pengaruh obat-obatan. Lalu ada tujuan belajar. Pada tujuan belajar ini, sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Pengertian strategi pembelajaran. Pada pengertian strategi pembelajaran, kompetensi supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pengawas suatu pendidikan. Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan pengawas dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah atau suatu pendidikan. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai plan, metode, ataupun series of activity design untuk goal education. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup strategi pembelajaran. Dalam proses ini, proses belajar mengajar dibutuhkan banyak hal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasi. Ruang lingkup strategi belajar mengajar tersebut meliputi materi, media pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan terpadu, kompetensi dasar peserta didik, serta evaluasi. Hal inilah yang menjadi cakupan penting dalam menyusun strategi pembelajaran agar berjalan dengan baik. Lalu pada tujuan strategi pembelajaran. Di tujuan strategi pembelajaran ada dua peran, yaitu peran guru dan peran siswa. Pada peran guru ini sebagai orang tua, teman, fasilitator, memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan saran pemecahannya, menguplik rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab, membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan orang lain secara wajar, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya, mengembangkan kreativitas, dan menjadi pembantu ketika diperlukan.
Selanjutnya ada peran siswa. Pada peran siswa, siswa secara penuh dapat mengambil bagian dalam setiap aktivitas pembelajaran. Apa yang dipelajari bermanfaat bagi dirinya. Lalu siswa juga mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan secara penuh pengetahuan dan keterampilannya dalam waktu yang cukup. Pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman sebelumnya dan daya pikir siswa. Yang terakhir, terbina saling pengertian baik antar guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Santi. Perkenalkan, nama saya Santi Ahmalia dari kelompok 2. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas mengenai model-model pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran di sini merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dikembangkan atas kelengkapan dan pilihan karakteristik strategi pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama ada model penyampaian informasi. Model penyampaian informasi ini banyak menekankan pada komunikasi antara pengajar dan peserta belajar, baik secara individual, kelompok, maupun klasikal. Model ini digunakan dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, bahan kajian yang dipelajari menyangkut konsep dasar. Yang kedua, peserta belajar terdiri dari pemula dan memiliki karakteristik yang beragam. Yang ketiga, jumlah pengajar terbatas. Yang keempat, kebanyakan dilakukan pada kegiatan klasik. Yang kelima, sarana belajar serta waktu sangat terbatas yang didasarkan pada aspek-aspek strategi pembelajaran. Nah, model penyampaian informasi ini akan lebih fungsional apabila menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat memotivasi peserta belajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada model partisipatif. Model pembelajaran partisipatif ini merupakan model pembelajaran yang efektif mengikut sertakan siswa dalam menyusun, melaksanakan, dan menilai program pembelajaran. Pembelajaran partisipatif ini dapat diartikan sebagai suatu cara atau cara bagi guru untuk mengikut sertakan siswanya dalam latihan-latihan pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap penyusunan, tahap pelaksanaan program, dan tahap penilaian program. Pembelajaran selanjutnya adalah model tutorial. Nah, model tutorial ini sesuai dengan kata makna tutorial yang berarti pemberian bimbingan, pemberian arahan, paduan, serta pemberian motivasi kepada peserta didik agar mereka belajar secara efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa pemberian tutorial ini bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk membantu mereka memecahkan masalah-masalah belajar. Kemudian, bantuan yang kita berikan itu berupa program pembelajaran yang dapat mereka gunakan secara mandiri, artinya tanpa kehadiran pendidik. Peserta didik tetap dapat belajar dengan program yang kita sediakan ini, sehingga di dalam program-program itu ada semacam petunjuk-petunjuk belajar agar mereka bisa mengikutinya dengan paduan yang telah kita berikan. Nah, dampak dari kegiatan model tutorial ini adalah dapat menghasilkan peserta belajar yang memiliki kemampuan yang tepat dan tinggi. Hal ini disebabkan atas pertemuan yang intensif antara pengajar dan peserta belajar dalam mempelajari bahan kajian yang dibutuhkan. Pembelajaran selanjutnya ada model kelompok belajar. Kegiatan pembelajaran dengan model kelompok belajar ini diselenggarakan dalam jumlah peserta didik lebih dari 1 orang. Kondisi yang harus kita perhatikan dalam penggunaan model kelompok belajar ini adalah: 1. Adanya kesamaan karakteristik dari sejumlah peserta didik. Yang kedua, pengajar memiliki kemampuan untuk mengolah kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Yang ketiga, bahan belajar diminati oleh sejumlah calon peserta belajar. Yang keempat, terdapatnya sarana belajar yang memungkinkan untuk menunjang kegiatan belajar. Nah, peningkatan kegiatan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan pengajar dalam mengelola kegiatan pembelajaran, pembagian tugas, pengecekan kemampuan peserta belajar. Model pembelajaran selanjutnya ada model paket belajar. Nah, model paket belajar ini ditunjukkan pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan sejumlah buku paket. Peserta belajar dapat belajar secara langsung dari buku paket yang sudah disediakan.
Kegiatan pembelajaran melalui paket belajar ini tidak mengikat peserta pelajar untuk terus-menerus berada dalam ruangan dan bersama-sama dengan peserta lain, tetapi dapat dilakukan melalui kegiatan mandiri ataupun kelompok belajar. Yang keenam, model belajar melalui media. Kegiatan belajar melalui media ini ditunjukkan pada kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media sebagai sumber belajarnya. Media dalam pengertian keseluruhannya dapat mencangkup barang, alat, benda, dan manusia yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kondisi yang harus kita perhatikan untuk penggunaan model belajar melalui media ini antara lain, yang pertama, sulitnya peserta belajar untuk mempelajari bahan belajar dalam kondisi objek yang sebenarnya. Yang kedua, terbatasnya pengajar untuk menyampaikan bahan ajar. Dan yang ketiga, tersedianya media yang dapat menjadi sumber belajar. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai model-model pembelajaran. Terima kasih. Saya Nazatul Iza akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul model pembelajaran Jigsaw. Sebelumnya, saya akan membacakan pengertian dari model pembelajaran Jigsaw. Jigsaw Learning adalah strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Jadi, model pembelajaran Jigsaw ini adalah model pembelajaran di mana proses pembelajarannya itu secara kelompok atau secara tim. Bagaimana sang pendidik di sini hanya membagikan atau men-share topik-topik yang perlu sang siswa ini pelajari, namun tidak semua topik harus mereka kuasai. Namun, terciptalah model pembelajaran Jigsaw ini agar memudahkan siswa untuk menguasai satu topik saja, kemudian mengerjakan bersama tim atau kelompok, lalu mempresentasikan di depan kelas. Disinilah terjadi proses belajar antara siswa dan siswa. Pada saat presentasi nanti di depan kelas, sang kelompok yang akan tampil akan menjelaskan materi yang sudah mereka kerjakan. Lalu adalah timbul berbeda pendapat. Disinilah terjadinya diskusi. Nah, apa kelebihan dari model pembelajaran Jigsaw ini? Dengan menerapkan model pembelajaran Jigsaw ini, diharapkan siswa lebih menguasai materi yang telah dibagikan oleh sang pendidik tadi, lalu bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Kemudian, model pembelajaran Jigsaw merupakan teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok, di mana setiap peserta didik mengajarkan sesuatu kepada peserta didik yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini adalah teknik pertukaran dari kelompok ke kelompok, di mana setiap peserta didik mengajarkan sesuatu yang sudah mereka pelajari, yang sudah mereka kuasai kepada sang peserta didik lainnya. Dalam proses pengajaran itu terjadi diskusi. Dalam diskusi pasti ditemukan beberapa perbedaan pendapat yang dikarenakan oleh perbedaan pemahaman atas materi yang dipelajari oleh masing-masing peserta didik. Apa yang menarik dari model pembelajaran Jigsaw ini? Yang pertama, strategi atau model pembelajaran Jigsaw ini sangat menarik digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi penyampaiannya.
Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh mahasiswa dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Uh, Sekarang saya akan membacakan langkah-langkah untuk menerapkan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pilihlah materi yang dapat dibagi beberapa segmen atau bagian. Yang kedua, bagilah siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah segmen materi yang ada. Yang ketiga, setiap kelompok mendapatkan tugas membaca dan memahami materi pembelajaran yang berbeda-beda. Setiap topik yang diberikan oleh sang pendidik diwajibkan kepada siswa atau mahasiswa untuk mempelajari materi tersebut. Yang keempat, setiap kelompok mengirimkan anggotanya ke kelompok lain untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di kelompok. Nah, selain mengirimkan anggotanya ke kelompok lain, lebih efektifnya untuk melakukan presentasi yang telah saya jelaskan terlebih dahulu. Yang kelima, kembalilah suasana kelas seperti semula, kemudian tanyakan sekitarnya. Apa ada pertanyaan dari materi yang sudah kami sampaikan tadi atau masih kurang jelas? Dan yang terakhir, sampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengecek pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran Jigsaw. Pertama, kita akan bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Mengapa disebut penguasaan materi dicapai dalam waktu yang lebih singkat? Karena saat sebuah kelompok diberikan tanggung jawab satu topik untuk mengerjakan dan menguasai, lalu menjelaskan atau mempresentasi di depan kelas bersama teman-teman kelompok tersebut, disitulah timbul saling berdiskusi, tanya jawab. Maka kelompok ini memberikan materi mereka, lalu kelompok selanjutnya juga begitu, terjadilah pemerataan materi yang lebih singkat. Yang ketiga, dapat memberikan kepada siswa untuk bekerja sama. Yang kelima, siswa dapat menguasai pelajaran yang disampaikan lebih baik. Yang keenam, setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompoknya. Maksudnya berhak menjadi ahli dalam kelompoknya adalah berhak menjadi pembicara atau menjelaskan materi yang sudah dipelajari. Jadi ada ruang untuk siswa untuk menyampaikan materi yang sudah dipelajarinya. Di dalam proses belajar mengajar, siswa tidak saling ketergantungan. Setiap siswa dapat saling mengisi satu sama lain. Dan model pembelajaran Jigsaw ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang lebih rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi. Nah, selain memudahkan sang guru, mempersingkat waktu untuk memahami materi, model pembelajaran Jigsaw ini juga memiliki kelemahan, di mana siswa yang sedikit lemah dalam memahami materi atau lemah untuk membaca akan merasa lebih sulit dalam menjalankan model pembelajaran seperti ini. Nah, disinilah peran seorang pendidik untuk mengambil alih di saat seorang siswa ini membutuhkan bantuannya. Yang ketiga, siswa yang lebih cerdas akan cenderung merasa bosan ketika menerima penjelasan dari rekannya yang kurang setara dengannya.
Yang keempat, pembagian kelas beresiko tidak heterogen karena adanya kemungkinan terbentuk kelompok yang anggotanya kurang menonjol semua atau sebaliknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dikhawatirkan akan terbentuk kelompok yang anggotanya kurang menonjol. Maksudnya di dalam kita melakukan proses pembelajaran pasti ada siswa yang kurang menonjol atau yang sudah saya jelaskan tadi, siswa yang sulit belajar mengajar. Selanjutnya, siswa yang pandai cenderung tidak mau disatukan dengan temannya yang kurang pandai. Nah, inilah beberapa kelemahan dari model pembelajaran Jigsaw. Pembelajaran Jigsaw merupakan satu tipe pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran untuk mencapai presentasi yang maksimal. Dalam model pembelajaran ini terdapat tahap-tahap dalam penyelenggaraannya. Pembelajaran dengan metode Jigsaw diawali dengan pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menulis topik-topik yang akan dipelajari di papan tulis, menayangkan PowerPoint dan sebagainya. Nah, hal ini sudah saya sampaikan di awal tadi, di mana di saat guru masuk ke dalam kelas, guru menampilkan PowerPoint atau menulis di papan tulis materi-materi apa saja yang akan dipelajari, topik-topiknya, lalu dibagikan satu kelompok satu materi yang harus dipelajari dan dikuasai. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.